Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ana Aulia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang elemen-elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yaitu ada yang pertama, standar proses. Ini adalah pedoman tentang bagaimana pembelajaran harus berlangsung agar peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Pada kurikulum 2013, pembelajaran berpusat pada pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati. Siswa mengamati fenomena, membaca atau mendengar informasi terkait materi. Yang kedua, menanya. Siswa diajak untuk bertanya dan mencari tahu lebih dalam. Yang ketiga, mencoba atau eksperimen. Siswa melakukan percobaan atau mencari informasi tambahan. Yang keempat ada menalar, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang didapat. Yang kelima, mengomunikasikan hasil pembelajaran disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun karya lainnya. Pendekatan ini bersifat terstruktur dan berorientasi pada proses sehingga siswa diharapkan lebih aktif, kritis, dan mandiri dalam berpikir. Contoh implementasi di kelas. Seorang guru IPA mengajarkan tentang fotosintesis dengan meminta siswa mengamati tumbuhan, bertanya tentang proses fotosintesis, melakukan eksperimen dengan tanaman di tempat terang dan gelap, menganalisis hasilnya, lalu menyajikan temuan mereka dalam diskusi kelas. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran lebih fleksibel dan berbasis pada pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, serta diferensiasi yang artinya materi dan metode disesuaikan dengan minat, bakat, serta kebutuhan siswa. Prinsip utama dalam pembelajaran kurikulum merdeka yaitu yang pertama, berpusat pada murid. Guru menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, konstekstual dan esensial. Materi lebih fokus pada pemahaman mendalam, bukan hafalan semata. Yang ketiga ada fleksibel. Guru bisa memilih strategi pembelajaran tanpa harus terpaku pada satu pendekatan. Yang keempat itu kolaboratif. Siswa didorong untuk bekerja dalam kelompok dan mengerjakan proyek nyata. Contoh implementasi di kelas. Seorang guru sejarah memberikan proyek kepada siswa untuk membuat video dokumenter tentang sejarah lokal di daerah mereka. Siswa bisa mengatur proyek mereka sendiri, melakukan wawancara dengan warga, dan menyajikan hasil dalam bentuk video atau infografis sesuai kreativitas mereka. Yang kedua yaitu kita bahas tentang standar penilaian. Standar penilaian ini mengatur bagaimana hasil belajar siswa dinilai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada kurikulum 2013, penilaian dalam kurikulum ini terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama, ada penilaian sikap, dilakukan melalui observasi jurnal dan refleksi diri. Penilaian pengetahuan. Yang kedua, penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, lisan, dan tugas. Yang ketiga, penilaian keterampilan berupa unjuk kerja, proyek, dan portofolio. Penilaian ini berbasis penilaian autentik, yaitu menilai kemampuan siswa dalam situasi nyata. Namun banyak guru merasa bahwa sistem penilaian kurikulum 2013 terlalu kompleks karena banyaknya aspek yang harus dipantau. Sedangkan pada kurikulum merdeka, dalam kurikulum ini penilaian lebih sederhana dan fleksibel dengan 3 jenis utama. Yang pertama ada formatif, menilai perkembangan siswa selama proses belajar, misalnya refleksi, diskusi, atau kuis kecil. Yang kedua ada sumatif, untuk mengevaluasi pencapaian akhir dari suatu materi atau proyek, misalnya ujian atau presentasi proyek. Yang ketiga ada portofolio, siswa mengumpulkan hasil karya atau proyek mereka
sebagai bukti perkembangan pembelajaran. Pendekatan ini lebih menekankan pada umpan balik atau feedback yang membangun, bukan sekedar memberikan angka atau nilai. Kesimpulannya, kurikulum 2013 lebih terstruktur dan sistematis dengan pendekatan saintifik, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, berpusat pada murid dan berbasis proyek. Dalam penilaian kurikulum 2013 menggunakan banyak instrumen yang kompleks, sedangkan kurikulum Merdeka lebih sederhana dengan penilaian berbasis umpan balik. Pemilihan kurikulum yang lebih efektif bergantung pada kesiapan guru, fasilitas sekolah, serta kemampuan siswa dalam menerima metode pembelajaran yang diterapkan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye-bye.